Pemirsa, kembali di Newsline. Kebijakan pendidikan kerap gagal dipahami bukan karena publik menolak perubahan, tetapi karena arah besar negara belum selalu diterjemahkan dengan jernih. Mana yang menjadi fondasi, mana yang menjadi afirmasi, dan mana yang disiapkan sebagai akselerasi talenta masa depan. Di titik inilah pemirsa, sekolah negeri, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda perlu dibaca bukan sebagai tiga narasi yang saling bersinggungan, melainkan sebagai satu ekosistem kebijakan untuk memperluas akses, memperbaiki mutu, dan memastikan keadilan pendidikan hingga ke lapisan paling rentan. Siang ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perwujudan peningkatan kualitas pendidikan serta sinergi antar kementerian dalam membangun pendidikan yang lebih adil, lebih berkualitas, dan lebih dipercaya publik. Bersama saya sudah hadir tenaga ahli Menteri Sosial bidang perencanaan evaluasi kebijakan strategis Kementerian Sosial, Bapak Andi Kurniawan, dan juga akademisi dan pengamat pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia, Bapak Alfa Amir Rahman. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Gadis. Pak Andi, sehat ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung di Metro TV, Pak. Pak Andi, saya mau ke Pak Andi terlebih dahulu. Kita di Indonesia punya sekolah negeri, punya sekolah rakyat, punya sekolah Garuda. Seperti apa sih Pak diferensiasinya dan arah kebijakan, peta kebijakannya untuk masa depan Indonesia? Mungkin juga publik ingin tahu perbedaannya seperti apa. Ya, terima kasih Mbak Gadis. Jadi ini narasi yang bagus untuk bisa membaca arah besar kita mau kemana. Seolah-olah berbeda antara sekolah negeri, sekolah rakyat, sekolah Garuda. Sederhananya saya punya analogi seperti jalan tol. Ya. Jalan tol itu mengarahkan kita ke satu tempat tujuan, tetapi membagi lajurnya dengan berbeda-beda. Ada lajur utama yang itu bisa diakses oleh seluruh penduduk usia sekolah untuk menikmati sekolah. Ada sekolah Garuda diberikan lajur akselerasi bagi mereka yang membutuhkan challenging tersendiri karena mempunyai talenta yang khusus, pandai, dan luar biasa. Ada sekolah rakyat, yaitu lajur afirmasi. Anak-anak yang mereka mau masuk lajur umum saja tidak bisa. Nah, semua lajur jalan tol ini menuju satu tujuan, yaitu generasi emas 2045. Kita tidak bisa meninggalkan satupun dari mereka untuk tidak bisa menikmati pendidikan. Karena pasal 1 Undang-Undang pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 memandatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 34 juga begitu, bahwa fakir, miskin, dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Itu konsep besar yang mungkin kita harus bisa baca secara utuh. Demikian Mbak Gadis. Oke, tadi Bapak sebutkan bahwa sekolah rakyat itu sebagai program afirmasi bagi anak dari keluarga miskin, bahkan juga miskin ekstrim gitu. Dalam perspektif Kementerian Sosial, mengapa pendidikan kemudian dipilih sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan, bukan hanya sekadar mungkin memberikan bantuan sosial? Jadi kita sudah punya program bantuan sosial yang mensasar kebutuhan dasar masyarakat miskin di Indonesia puluhan tahun. Dan itu tidak terbukti bisa mengentaskan kemiskinan. Data-data yang kita dapatkan ada sekitar 64% keluarga yang berasal dari keluarga miskin, generasi berikutnya akan kembali miskin. Jadi kemiskinan itu bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Saya meyakini saya bisa berdiri di sini, Pak Alfa bisa berdiri di sini, itu karena pendidikan. Karena pendidikan, sehingga kita meyakini bahwa kalau anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ini diberikan akses pendidikan, hingga pendidikan yang cukup, bahkan hingga pendidikan yang lebih tinggi, maka kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup ekonominya jauh lebih besar daripada mereka tetap berada pada posisi keluarga miskin. Inilah yang kemudian disebut dengan Presiden bahwa sekolah rakyat itu didesain untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kalau keluarganya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Kalau keluarganya tukang becak, anaknya tidak perlu jadi tukang becak. Itu clear, jelas sekali Pak Presiden menyampaikan itu. Itulah yang kami sebut bahwa sekolah rakyat memutus mata rantai kemiskinan. Di luar itu juga menyiapkan generasi. Jadi ada dua goal besar sekolah rakyat. Satu, memutus mata rantai kemiskinan. Yang kedua, menyiapkan generasi emas 2045. Kita tidak punya bayangan mereka nanti yang akan duduk di pemerintahan, menjalankan program pembangunan ekonomi di 2045 nanti adalah mereka yang sekarang duduk di usia sekolah.
Oke. Kita nggak mau ada anak-anak yang tidak terlibat di situ. Nggak boleh ada yang tertinggal lah. Iya, pendidikan masih jadi kunci utama Kunci untuk utama. memutus mata rantai kemiskinan, Betul. juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pastinya. Betul. Pak Alfa, melihat model yang seperti ini, ada kita punya 3, sekolah negeri sebagai layanan utama, sekolah rakyat untuk teman-teman yang memang membutuhkan, lalu juga sekolah Garuda untuk talenta-talenta yang luar biasa. Apakah seperti ini tuh model seperti ini lazim di negara-negara lainnya? Kalau kita lihat seperti apa, Pak? Ya, saya kira program ini sangat lazim, ya. Namun sebelumnya mungkin saya harus memberikan sedikit penjelasan terkait dengan konsep equity dan equality. Oke. Jadi konsep equity atau equality itu memberikan kesempatan yang sama pada semua orang. Sementara konsep equity itu selain memberikan kesempatan yang sama, juga memberikan fondasi pada masing-masing pihak yang startnya berbeda. Ya, sebagai contoh misalnya kita mengajak 2 anak kita nonton bola yang kebetulan ada pagar gitu. Anak kita nih tinggi badannya berbeda. Yeah. Kita tidak bisa kasih box di bawah untuk dia bisa lihat yang besarnya juga sama. Jadi untuk anak kita yang mungkin tinggi badannya rendah, kita beri box yang agak lebih tinggi supaya dia bisa lihat. Nah, itu konsep equity. Nah, itu sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Andi terkait dengan sekolah rakyat. Juga ada sekolah reguler umum, yang lagi juga ada sekolah Garuda. Yang pertama itu disebut dengan universal policy. Yang kedua affirmasi policy. Yang ketiga itu excellent policy. Dan itu sangat lazim ada kebijakan berlapis seperti itu karena tantangan kita juga sangat besar. Kita punya 52 juta siswa dan hampir 3,4 juta guru. Ya, nah anak-anak ini ada yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Tadi Pak Andi sampaikan ya. Biasanya anak-anak yang miskin itu, dari keluarga yang miskin itu kembali lagi menjadi orang miskin. Ya. Kalau tidak ada terobosan yang luar biasa dari Pak Prabowo ini melalui Astacitanya, saya kira kita akan tetap, anak-anak kita tetap akan dalam lingkaran kemiskinan. Baik. Yang kedua di dalam sekolah rakyat itu ada boarding school. Oke. Boarding school itu sangat bagus sekali untuk membentuk karakter, kedisiplinan, cinta tanah air, ya, kejujuran, kerja keras, dan itu semua akan membentuk karakternya. Kita bisa lihatlah anak-anak kita yang lulus dari TN misalnya, ya luar biasa, mereka punya karakter yang hebat. Ya. Pak Alfa tadi sebut masalah equality. Bagaimana kemudian kita bisa menyamaratakan tujuan kita adalah peningkatan kualitas pendidikan yang sama di 3 model ini. Syarat utamanya seperti apa agar peningkatan kualitas pendidikan ini bisa kita sama-sama tuju? Ya, kita melihat ini kita kadang-kadang terjebak dalam ilusi dikotomi. Ya, ada 3 hal yang berbeda. Padahal 3 hal ini adalah 3 hal komponen yang saling melengkapi. Karena itu sangat penting dan ini saya kira juga sudah berjalan dengan sangat baik. Kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kemensos saya kira sudah berjalan dengan baik. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Andi ini sebelum acara juga ya. Jadi terkait dengan rekrutmen guru, rekrutmen kepala sekolah, kurikulum, ya semua itu adalah kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Kemensos yang berjalan dengan sangat konstruktif dan sangat baik. Dan saya kira itu salah satu kunci itu adalah kolaborasi antar berbagai stakeholders yang terkait. Oke, saya ingin dalami lebih lanjut mengenai bagaimana sekolah rakyat ini menjadi satu pelengkap ekosistem pendidikan nasional kita untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional. Tapi kita jeda dulu Bapak-Bapak. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Newsline. Kami akan segera kembali. Anda kembali di Newsline, pemirsa. Kita masih berbincang bagaimana sekolah rakyat ini juga mendukung mutu pendidikan nasional kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pak Andi, bicara soal anggaran pendidikan, sebetulnya kita bisa katakan cukup besar, 757,8 triliun. Dan tentu, tapi ini juga mencakup banyak hal, mulai dari masalah guru, insentif guru, revitalisasi sekolah, juga makan bergizi, digitalisasi, dan program afirmasi. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan anggaran besar ini bekerja secara terarah begitu Pak, untuk pemerataan mutu pendidikan, bukan hanya untuk memperluas program? Ya, saya melihat ini satu yang bagus ya. Anggaran pendidikan besar kan berarti keberpihakan kita di dalam bidang pendidikan sangat konkret. Yang pertama itu. Yang kedua,
orkestrasi pendidikan ini tidak hanya dikelola oleh 1-2 kementerian, tetapi dikelola secara bersama-sama, kolaborasi yang bagus. Kemenko PMK bisa mengkoordinasikan lintas kementerian. Dan dari 200 sekian triliun tadi, Kementerian Sosial tidak banyak mengelola anggaran pendidikan karena Kementerian Sosial hanya diberikan mandat untuk melakukan operasionalisasi sekolah rakyat. Ya. Pembangunan gedung dan fisiknya itu ada di Kementerian PU. Yang lain-lain juga berkolaborasi dengan daerah seperti penyediaan lahan dan lain sebagainya. Pemerintah saya rasa sudah memiliki desain bagaimana mengorkestrasi anggaran pendidikan yang besar untuk kebutuhan kualitas dan mutu pendidikan. Tapi yang menarik bagi saya, pendidikan itu tidak mahal. Artinya kenapa kok terkesan anggaran pendidikan itu mahal sekali? Bukan pendidikannya yang mahal, tapi seringkali daya beli masyarakat kita yang mengakses pendidikan itu tidak cukup mampu. Apalagi mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itulah Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat ingin hadir ke dalam kehidupan mereka yang tidak mampu itu agar bisa memiliki daya saing mengakses pendidikan. Jadi kalau anggaran pendidikan kita kecilkan, kualitas pertaruhannya. Jadi bukan anggarannya yang gede, tetapi memang untuk mencapai kualitas itu ya harus begitu, yang harus besar gitu. Tinggal daya beli masyarakat kita yang harus kita majukan agar bisa mengakses semua layanan pendidikan. Mereka yang miskin harus kita bantu, pemerintah harus hadir di dalam sana. Gitu Mbak Gadis. Pak Andi, Sekolah Rakyat ini kan hadir untuk anak-anak dari keluarga rentan, begitu ya, dari kelompok ekstrim, miskin ekstrim dan miskin juga. Sementara Sekolah Garuda ini untuk memaksimalkan pengembangan talenta anak-anak kita. Bagaimana kemudian pemerintah menjelaskan kepada masyarakat yang mungkin masih suka bingung nih, adanya Sekolah Rakyat dengan Sekolah Garuda, kita juga punya sekolah negeri, seperti apa? Bahwa ini bukan pengganti sekolah negeri, melainkan pelengkap dari ekosistem itu sendiri. Jadi Mbak Gadis, seringkali memang kita dikooptasi dengan fragmentasi yang dipisah-pisahkan, dikotomi yang dipisah-pisahkan, seolah-olah masing-masing berbeda-beda, ekosektoral yang berbeda-beda. Pak Prabowo saya rasa Presiden kita sangat concern terhadap pendidikan. Seperti yang saya jelaskan di awal, Sekolah Rakyat adalah afirmasi, Sekolah Garuda adalah akselerasi, dan sekolah negeri ini adalah jalur umum. Masing-masing tidak saling serobot jalur, tetapi masing-masing mempunyai jalurnya di setiap program ini memiliki jalur masing-masing. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk mereka yang mengakses pendidikan saja tidak bisa. Kita sering terjebak bahwa sudah ada sekolah gratis, kenapa harus bangun sekolah rakyat? Mereka yang sekarang di sekolah rakyat menuju sekolah saja tidak bisa. Kenapa? Alasan lapar, alasan ekonomi, mereka inferior dalam kondisinya. Mereka ada kendala yang tidak bisa dijelaskan dengan angka dan biaya operasional sekolah. Ada biaya personal yang harus dia tanggung. Banyak sekali kita temukan di lapangan mereka tidak bisa mengakses pendidikan, bukan karena tidak mau, tetapi kondisi sosial ekonominya yang membawa mereka harus tidak bersekolah. Nah, Presiden menganalogikan itu dengan sebutan invisible people. Kita diminta untuk nyari ini mereka yang selama ini tidak terbawa dalam pembangunan, kita cari, kita angkat mereka untuk bisa mengakses pendidikan. Di situ letak pembedanya. Jadi masing-masing dari sekolah itu tidak saling tubrukan, tapi saling melengkapi agar semuanya menuju ke jalur generasi emas 2045. Karena gitu, ada keterbatasan akses itu tadi, makanya muncul dan hadirlah Sekolah Rakyat. Pak Alfa, kalau kita lihat sekolah negeri tetap menjadi fondasi utama pendidikan nasional kita, tapi ada juga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang memiliki fungsi khusus untuk mendukung siswa-siswa kita. Bagaimana kemudian menurut Bapak desain kebijakan seperti apa yang seharusnya diberikan untuk anak-anak kita, mutu pendidikannya, gurunya, kurikulumnya, tata kelolanya ini bisa sama rata atau bahkan juga meningkat begitu Pak? Ya gini Mbak Gadis, ini tahun 2045 itu udah tinggal sedikit lagi. Ya, tantangan kita sangat besar. Ya, jadi saya kira kebijakan Pak Prabowo terkait dengan sekolah rakyat, kita juga masih ada sekolah reguler umum dan sekolah Garuda adalah untuk mencari terobosan itu agar kita bisa berlari lebih cepat mencapai ke sana. Karena tantangannya
sangat besar. Kalau 20 tahun terakhir kita disibukkan dengan akses dan relevansi, sekarang lebih dari itu. Kita ada akses, relevansi, mutu, dan juga daya saing. Ya. Kita ini, Mbak Gadis, kita bandingkan dengan Tiongkok saja misalnya. Tiongkok itu kemerdekaan proklamasinya tahun 49. Kita tahun 45. Dia lebih telat dari kita, tapi kemajuan mereka sangat luar biasa. Kita harusnya tergelitik ya untuk bisa ngebut lebih cepat. Dan saya kira ini 3 kebijakan ini adalah 3 kebijakan yang holistik. Tadi Pak Andi menyebut kita selama ini terjebak dengan ilusi dikotomis. Ya, ini adalah 3 hal yang betul-betul holistik dan komprehensif. Dan Pak Prabowo mengingatkan kita ya bahwa urusan pendidikan adalah urusan kita semua ya. Karena itulah kita belajar dan terus ya untuk bersinergi satu sama lain, dan saya kira perbincangan dengan Pak Andi tadi kolaborasi sudah berjalan dengan sangat baik saya kira. Kita harus melihatnya secara holistik dari berbagai sektor. Artinya perlu ada kolaborasi Pak Andi. Bagaimana sinergitas antar sektoral itu sendiri? Di sekolah rakyat itu kolaborasi sudah terjalin sangat erat. Bahkan sejak pertama mandat diberikan oleh Presiden. Kita ada satuan tugas penyelenggaraan sekolah rakyat. Komandan operasionalnya Mensos, tetapi seluruh KL mendukung. Yang menyediakan lahannya Pemda, yang membangun PU, yang menyiapkan kurikulum Dikdasmen. Bahkan kurikulum kita yang multi entry dan multi exit itu dari Pak Menteri Dikdasmen sendiri yang mencanangkan. Kita mengelaborasi rekrutmen guru, rekrutmen kepala sekolah didampingi oleh Dikdasmen. Semuanya lengkap, semuanya berkolaborasi, bergotong royong untuk sekolah rakyat. Kita akan dalami lagi mengenai sekolah rakyat, karena juga saya mau tahu seperti apa dukungan dan fasilitas yang diberikan untuk anak-anak kita di sekolah rakyat. Tapi kita jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Newsline, kami akan segera kembali saat lagi. Kembali di Newsline, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan Pak Andi. Tadi saya bicara soal sekolah rakyat ini kan memang untuk kelompok-kelompok rentan. Sebetulnya apa saja sih yang diberikan kepada siswa-siswa kita yang masuk ke sekolah rakyat? Saya dengar termasuk juga masalah pengasuhan, gizi, kedisiplinan, pembentukan karakter. Secara detail seperti apa, Pak? Saya bisa ceritakan ini panjang, tapi saya pendekkan saja ya. Jadi mulai dari masuk. Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, tapi namanya penjangkauan. Penjangkauan. Basisnya adalah data, DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, mereka yang ada di desil 1, desil 2. Ada yang dari jalanan, kita ambil, kita rekrut, kita yakinkan untuk bisa bersekolah. Setelah masuk di sekolah rakyat, pertama yang dilakukan adalah cek kesehatan. Cek kesehatan, baik fisik, mental, dan lain sebagainya. Di dalam sekolah rakyat ada 2 pembelajaran penting. Satu schoolnya, sekolahnya, pendidikan formalnya. 2 boardingnya, ada pendidikan karakternya. Pagi sampai siang ada sekolah, sore sampai malam ada karakter. Di dalamnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua kelengkapannya dipenuhi oleh negara. Semua kelengkapannya dipenuhi oleh negara. Gizinya diatur, makan 3 kali sehari, snack 2 kali. Cek kesehatannya rutin, fisik, latihan, olahraganya diperhitungkan. Kemudian pendidikan formalnya basisnya adalah kurikulum nasional yang sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, tapi pendekatannya lebih personalized, lebih melihat masing-masing dari karakter siswa. Karena inputnya tidak ada tes, Mbak Gadis. Inputnya ini tidak ada tes, baik yang bisa baca, nggak bisa baca, semuanya kumpul jadi satu di sekolah rakyat. Maka gurunya ini menjadi faktor utama keberhasilan sekolah rakyat. Nah, setelah lulus bagaimana? Kita siapkan 2 jalur, namanya hilirisasi. Mereka yang siap menempuh pendidikan tinggi, kita akan siapkan untuk kuliah. Mereka yang bersiap pengen kerja, kita siapkan lowongan kerja. Itu yang kita sebut dengan hilirisasi. Apakah itu cukup? Tidak. Keluarganya kita intervensi. Mereka yang siswanya masuk di sekolah rakyat pasti keluarganya desil 1. Maka bantuan sosial lengkap kita berikan. Rumah mereka yang tidak layak huni kita intervensi. Program pemberdayaan kita berikan.
kita hubungkan dengan Koperasi Desa Merah Putih, kita hubungkan dengan cek kesehatan. Jadi ini semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem yang outputnya setelah lulus dari sekolah rakyat, anaknya pinter, terampil, berkarakter, keluarganya naik kelas. Itu gambarannya yang ada di sekolah rakyat. Secara holistik sudah dijelaskan bagaimana sekolah rakyat ini beroperasi. Pak Alfa melihatnya untuk lulusan dari sekolah rakyat ini bisa kemudian memiliki mutu yang sama di masyarakat. Apa yang bisa Anda berikan masukan untuk sekolah rakyat dan sistem pendidikan kita? Ya, yang pertama yang perlu kita pahami ya, bahwa kita tidak hanya butuh anak-anak yang lulus, tapi kita juga butuh anak-anak lulus yang berkarakter, ya, yang berketerampilan dan juga punya nilai akademik yang juga cukup tinggi. Karena kita ke depan ini butuh data scientist, butuh ahli AI, butuh computer engineering, ya, kita butuh hal-hal seperti itu. Karena itulah bukan hanya sekolah reguler saja, tapi juga ada rakyat dan sekolah Garuda. Nah, sekolah Garuda itulah untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang berbakat itu juga kita tidak abaikan. Ya, jadi tidak hanya memastikan no child is left behind, tapi juga memastikan bahwa anak-anak yang berbakat juga kita bina. Nah, terkait dengan soal mutu, kembali lagi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Andi adalah kolaborasi antar kementerian, dan kita pahami bahwa dari pihak Kementerian Dikdasmen ya itu juga memiliki peran yang sangat besar untuk kurikulum ya, untuk seleksi guru, seleksi kepala sekolah. Juga yang perlu kita pahami Mbak Gadis, kalau kita lihat itu tes kemampuan akademik kita kan cukup rendah numerasi literasi kita. Karena itulah kita butuh guru-guru yang mampu. Karena itulah pendidikan calon guru dan pendidikan existing guru ya, continuous development, professional continuous development guru-guru yang ada itu juga sangat penting agar mereka tetap bisa catch up dengan metodologi dan bisa mengejar melakukan remedial lah ya terhadap literasi numerasi anak-anak kita yang masih rendah ini ya. Ini 2045 tinggal sedikit lagi Mbak Gadis ya. Jadi terobosan Pak Prabowo ini dengan menggempur dari 3 sudut ini luar biasa saya kira. Dan itu perlu dukungan semua, dan kita sekali lagi harus melihatnya sebagai pendekatan holistik ya, bukan parsial, bukan dikotomis. Itu saya kira. Makasih. Tidak boleh dilakukan pendekatan secara parsial tapi secara holistik. Apalagi tadi sudah dilakukan oleh sekolah rakyat, bagaimana kemudian penyerapan tenaga kerja dari sekolah rakyat itu juga menjawab apa yang dibutuhkan dari pasar begitu ya. Baik. Terakhir Pak Andi, apa harapan dengan sekolah rakyat dan masyarakat tentunya untuk siswa-siswa yang dari keluarga rentan ke depan, untuk masa depan pendidikan Indonesia tentunya yang kita harapkan bisa tercapai Indonesia Emas 2045 dan mereka pun juga secara langsung merasakan masa depan yang lebih cerah. Ya, prinsipnya tidak boleh ada yang tertinggal untuk sama-sama hadir di Indonesia Emas 2045. Ada 3 kata kunci yang mudah sekali dipahami untuk bisa menjiwai apa itu sekolah rakyat. Yang pertama, sekolah rakyat itu adalah memuliakan wong cilik. Kita sudah lama sekali berhutang kepada mereka yang tidak mampu, maka kita harus hadir, negara harus hadir. Yang kedua adalah menjangkau yang selama ini belum terjangkau. Kata kunci yang kedua, mereka yang tidak terbawa dari pembangunan, mereka yang nggak kelihatan, itu kita jangkau. Dan yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Sekolah rakyat itu memungkinkan yang tidak mungkin. Mereka yang beranggapan saya miskin, saya tidak bisa maju, kita hapus stigma itu, kita yakinkan mereka bisa bersaing, mereka bisa merubah keluarganya, mereka bisa jadi agen perubahan di masing-masing keluarganya, dan mereka bisa berkontribusi bagi negara di tahun 2045. Itu Mbak Gadis. Mungkin tambahan target ke depan untuk sekolah rakyat, kita juga tadi bicara soal keterjangkauan, inginnya sekolah rakyat benar-benar ada di seluruh daerah di Indonesia. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak sekolah rakyat di Indonesia dan target ke depan seperti apa? Sekarang sudah beroperasi 166 titik di seluruh Indonesia.
tahun ajaran baru 2026-2027 ini akan beroperasi di 173 titik, baik di sekolah permanen maupun di sekolah rintisan. Setiap tahun Presiden mentargetkan membangun sekolah rakyat setidaknya 100 titik. Sehingga nanti pada tahun 2029 targetnya terbangun 500 titik. Asumsinya di masing-masing kabupaten kota minimal ada 1 sekolah rakyat. Apakah itu cukup? Mungkin tidak. Tapi itu setidaknya target yang kita bisa kejar dan lakukan untuk mengafirmasi mereka yang berada di garis kemiskinan. Baik, terima kasih. Kita harapkan keterjangkauan akses pendidikan tentu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, anak-anak kita semua untuk masa depan Indonesia yang cerah, Indonesia Emas 2045. Pak Andi, Pak Alfa, terima kasih banyak kebersamaannya di Metro TV kali ini. Dan itu dia pemirsa perbincangan kita kali ini. Mari kita dukung bersama semua jenis sekolah agar mutu pendidikan Indonesia semakin meningkat. Sekolah negeri terus diperbaiki, sekolah rakyat membantu yang paling membutuhkan, sekolah Garuda mencetak talenta masa depan. Semua untuk satu tujuan tentunya, pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa sesuai Asta Cita keempat. Newsline masih akan kembali pemirsa usai Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.